Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev. Masih dengan saya Sofyan Setiawan sebagai materi. Kali ini kita akan melanjutkan untuk tutorial part 3 membuat desain web dengan Bootstrap dan digunakan untuk tema WordPress. Jadi kita kemarin sudah sampai di membuat tampilan menu, custom menu, kemudian tampilan slider dan kemudian galeri. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat tampilan dari recent post di bawah galeri ini. Yang pertama kita buat dulu sebuah div dengan kelas container. Oke, seperti ini. Kita tutup, lalu kemudian di dalamnya kita beri div kelas row. Oke. Nanti di sini saya akan coba untuk membuat tampilan dari postingan itu ada dua bagian, yaitu satu untuk gambar thumbnail dan satunya sebagai konten, baik judul, kemudian nanti ada tanggal, dan nanti ada yang namanya postingan, isi postingan dan komentar. Jadi yang pertama saya akan coba untuk membuat row dan kita akan buat div class. Ini untuk bagian yang gambar, kita beri saja misalkan call md5. Oke, seperti ini. Kita tengahkan. Lalu kemudian di dalamnya saya akan import sebuah gambar, misalkan image source. Gambarnya nanti dulu kita akan cari. Kemudian kita berikan kelas image responsive agar nanti gambarnya itu penuh dengan konten dan bersifat responsif. Lalu kemudian di bawahnya kita berikan div class call main md. Jadi 12 dikurangi 5 adalah 7. Oke, kemudian kita tutup. Di dalam div class call md ini, jadi untuk kolom 7 ini, jadi lebarnya adalah 7 bagian, kita akan berikan juga row, div class row, dan di sini nanti untuk menyimpan konten-konten lainnya, misalkan ini akan saya berikan div class kolom lagi. Jadi kolom misalkan md10. Oke, maaf. Jadi ini akan saya gunakan untuk judul dan menyimpan title, kemudian apa ya namanya? Ini author, nanti ada author dan juga untuk komentar, jumlah komentar. Kita akan buat ini menjadi beberapa kolom responsif, misalkan untuk call main md10, kalau misalkan di tablet misalkan call main sm 10 juga. Kemudian untuk ukuran kecil itu 8. Oke, seperti ini. Dan kemudian di dalamnya saya berikan sebuah H3, jadi header. Lalu kemudian saya kasih anchor. Oke, seperti ini. Kita berikan pagar saja di sini. Lalu kemudian ini misalkan artikel. Jadi judul artikel ini saya akan tulis misalkan rumah idaman. Oke, seperti ini. Kemudian setelah judul artikel kita akan buat sebuah paragraf, dan nanti ini misalkan kita berikan isian misalkan by Sofyan, misalkan seperti ini. Lalu kemudian sebuah paragraf lagi, ini untuk jumlah komentar. Jadi kita akan buat komentar dengan menggunakan icon di Bootstrap. Jadi contoh kita akan cari yaitu komen. Jadi kita akan cari menggunakan carian di sini. Nah, kita akan pilih lip icon komen seperti ini. Kemudian kita kopas. Di sini kita berikan span. Kemudian kita tambahi kelas, tutup spannya, dan
kita tambahi icon di sini. Klik icon comment. Kemudian kita berikan nilai, misalkan defaultnya misalkan 100 komentar, contoh seperti itu. Dan agar nanti ada jarak, kita berikan NBSP, dan ini juga NBSP. Jadi ini sebagai mewakili spasi ya, entities untuk spasi. Jadi NBSP seperti ini. Setelah itu kita tambahi untuk div lainnya. Jadi setelah kita menggunakan kolom MD10 masih ada 2 kolom, yaitu div class call min MD2, dan kemudian untuk call min SM itu juga 2 karena sama-sama 10, kemudian call min XS itu 4 karena di sini sudah 8. Oke, kemudian kita berikan misalkan div, sebuah div saja, nanti kelasnya belakangan. Coba kalau misalkan div seperti ini, jadi div nanti digunakan untuk apa ya, styling dari tanggal. Misalkan di sini 7 Oktober, misalkan seperti ini. Ini tanggal berapa ya? Ini misalkan 25 ini. Ini 25 Oktober. Kemudian di bawah baris yang di sini saya akan buat lagi baris di sini. Misalkan ini untuk konten artikelnya, misalkan div class row. Oke, kemudian saya akan tambahkan ini div class div class kolom penuh ya, jadi call MD12 misalkan seperti ini, dan nanti ini akan saya isi dengan sebuah paragraf seperti ini. Nah, ini untuk kontennya. Oke, misalkan saya akan tambahkan sebuah teks lorem ipsum seperti ini. Oke, jadi ini sebagai teks dummy kita akan tambahkan di sini. Misalkan kita pilih saja untuk teks dummy-nya yaitu ini. Oke, kita copy. Jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang lorem ipsum, biasanya digunakan untuk dummy. Jadi teks apa ya, cadangan kalau misalkan kita belum ada konten. Kita copy saja, lalu kemudian kita tempatkan dalam paragraf ini. Oke. Kemudian di bawah row ini kita berikan lagi sebuah baris, misalkan div class row, lalu kemudian di sini saya akan coba tambahkan kolom juga. Jadi jangan lupa untuk sertakan kolom setelah baris. Jadi di dalam baris itu harus ada kolomnya. Misalkan di sini call MD12. Oke. Jadi sudah sebagai aturan baku dari Bootstrap. Kalau misalkan kita buat kolom, kita juga buat yang namanya maksudnya kalau kita sudah membuat baris, kita harus di dalamnya itu harus ada kolom. Agar nanti juga hasilnya juga rapi. Misalkan ini saya tambahi link untuk add more ya. Read more maksudnya. Jadi kita ketikkan read more. Jadi karena ini recent post, kita tidak ingin membuatnya jadi panjang, jadi kita buat untuk apa ya, ada artikel untuk read more. Jadi hanya menampilkan beberapa teks dari artikel, kemudian yang lainnya kita akan read more. Oke, kalau kayak gini kita akan lihat untuk desainnya, kita simpan. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, sepertinya ada sedikit kesalahan, kita akan lihat lagi. Oh ya, saya lupa di sini itu harus ada tutup dari anchor-nya. Oke, seperti ini. Jadi kalau tidak kita tutup, dia akan turun ke bawah jadi link semua. Oke. Oke, kita akan simpan. Kalau misalkan kita reload. Oke, jadi seperti ini. Jadi yang link itu hanya ini saja. Sementara yang di sini kita akan coba untuk cari image, dan nanti kita contohnya di sini akan
berikan dua image sebagai dua image dari artikel, dan di sini sudah bisa untuk konten icon dari Bootstrap dan sebagainya. Di sini untuk tanggal nanti kita akan style, dan untuk read more kita akan coba nanti untuk manfaatkan kelas dari more feed seperti ini. Oke, tadi saya sudah menambahkan yang namanya image, kemudian kita pasang di sini. Jadi saya membuat folder recent, dan kemudian di dalam folder recent ini ada dua postingan, dua image untuk sebagai thumbnail dari postingan. Di sini contohnya ini adalah post 1 dan post 2 bertipe file JPEG, dan ukurannya itu adalah 400 x 400 pixel. Oke, jadi kita akan panggil untuk thumbnail. Contoh kalau misalkan kita panggil di sini, jadi letaknya itu ada di image recent. Saya akan coba untuk pasang di sini, misalkan di sini image recent, lalu pilih post1.jpg. Jika kita lihat gambarnya itu ada di sini. Jadi image recent post1.jpg. Oke, kalau kita simpan kemudian kita reload, nah kita akan dapatkan image seperti ini sebagai thumbnail. Saya akan coba inspect untuk elemen ini. Jadi untuk kelasnya nanti kita tentukan saja setelah inspect. Jadi yang pertama saya akan coba untuk memilih kontainer di sini. Kemudian nanti yang perlu kita lakukan adalah kita coba untuk berikan misalkan margin antara konten di galeri dengan artikel ini, recent article. Kita misalkan di sini saya akan tambahi, kita masukkan saja di elemen style. Kita akan tambahi yaitu margin top, jarak antara galeri dan recent. Kita tambahi misalkan 50 pixel. Oke, coba kalau misalkan kita tambahi bagaimana? Masih kurang. Coba kalau misalkan 100. Oh, maaf, terlalu banyak 1000 ya. Ini untuk 100, coba kalau 100, kemudian untuk margin bottom, karena ini sangat mepet dengan yang di bawah, kita berikan margin bottom juga misalkan 100. Oke, misalkan 100 pixel. Coba kalau misalkan kita tambahi saja misalkan 150. Jadi antara footer nanti dan juga konten ini terpisah cukup jauh. Oke, kita untuk kontainer ini cukup, lalu kemudian kita copy dan kemudian kita tambahkan sebuah div di sini. Misalkan kita namai sebuah div, misalkan div kemudian articles. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita simpan juga di CSS. Setelah more gallery feed ini kita tambahi juga div articles seperti ini. Lalu kemudian kita kopas untuk CSS-nya. Oke, setelah itu kita akan coba untuk misalkan untuk setiap artikel single, jadi kita bisa klik di row ini. Jadi row ini itu kita umpamakan sebagai artikel single. Jadi nanti kita akan coba untuk tampilkan dua artikel. Jadi recent artikelnya itu ada dua. Jadi ini perlu di style juga. Misalkan untuk single artikel ini saya akan coba untuk menambahi yang namanya margin bottom saja. Jadi agar ada jarak antara artikel satu dengan artikel lainnya. Jadi tidak saling numpuk, misalkan 60 pixel seperti ini. Oke. Kemudian karena kita masih belum tahu hasilnya, coba kalau misalkan ini akan saya jadikan dua.
Oke, jadi artikel ini akan saya copy, saya jadikan 2, dan nanti kita akan coba untuk mengganti gambar ini dengan postingan 2. Oke, tapi sementara kita lewati dulu, sepertinya kita lewati dulu. Jadi kita kembali lagi saja ke sini. Jadi kalau misalkan kita tentukan untuk kelasnya nanti akan kelamaan, jadi kita sesuaikan belakangan. Misalkan di sini 50 pixel atau berapalah. Oke. Jadi kita akan namai untuk per artikel. Jadi ada margin bottom, kita lihat di sini. Oke, ini akan saya copy dan kemudian di sini akan saya berikan kelas. Misalkan div single articles. Oke, seperti ini. Jadi div single articles. Kemudian kita coba berikan juga di sini single articles. Oke, kemudian kita kopas untuk CSS-nya. Oke, seperti ini. Coba kalau kita selesai, kita reload. Oke, setelah itu saya akan coba untuk style dari image ini. Image ini kan berada di dalam div single article. Jadi langsung nanti kita akan coba untuk berikan kelas atau selektor baru div single article image seperti itu. Kalau misalkan image, kita akan coba untuk berikan margin bottom. Oke, misalkan margin bottom itu misalkan untuk image 30 pixel. Seperti ini. Jadi agar nanti ada jarak dengan konten. Dan oke, maaf. Kita akan berikan di sini yaitu div single articles. Jadi kita gunakan lagi yang di sini. Oke, margin bottom artikel seperti ini. Oh ya, saya lupa untuk image-nya. Jadi seperti ini. Oke, jadi yang di select itu adalah image yang berada di div single article. Karena kita hanya menggunakan satu image di setiap div ini, maka kita cukup select dengan seperti ini saja. Selanjutnya yang perlu kita inspek selanjutnya itu adalah judul ini. Judul ini akan saya buat misalkan desainnya itu bold. Misalkan kita tentukan untuk font weight bold, atau mungkin agar lebih tebal 900 seperti ini. Oke. Lalu kemudian saya akan coba untuk text transform, jadi nanti ini akan jadi huruf besar semua, misalkan text transform ini jadi uppercase. Oke, seperti ini, jadi huruf besar semua. Dan kemudian size, misalkan font size misalkan 20 pixel. Berapa ya? Kalau misalkan kurang, misalkan 28, 30 atau 30 ya. Oke. Ya, sepertinya 28 udah cukup lah. 28 pixel. Kemudian kita berikan margin top. Jadi nanti agar setara dengan image, saya akan coba untuk kurangi margin topnya. Margin topnya misalkan min 10 pixel. Oke. Oh ya, sepertinya saya salah seleksi. Jadi yang seharusnya saya seleksi itu adalah H3, bukan A-nya ini. Jadi ini akan saya kopas. Oke, maaf ya. Jadi ini saya kopas, kemudian saya hapus untuk inline style ini. Oke, jadi yang kita perlu ubah itu adalah H3-nya, bukan A-nya. Oke, jadi H3 ini saya akan coba untuk
kopas langsung nilainya di sini. Oke, nah jadi kalau misalkan seperti ini, kita akan dapatkan untuk H3-nya, karena H3 itu yang punya margin top. Oke, karena ini margin topnya berlebihan, kita akan coba untuk kurangi. Misalkan 5, oh ya 5 ya, 5 min 5 pixel. Oke, kira-kira kalau misalkan sudah, oke, kita akan kopas, dan untuk colornya nanti kita akan tentukan belakangan. Jadi kita akan gunakan color nanti akan hitam. Oke, kita kopas. Kita tentukan dulu untuk H3 tadi letaknya di sini. Kita tambahi sebuah kelas untuk menampung CSS-nya. Kita berikan kelas yaitu title articles. Oke, artikel gini aja. Lalu kemudian kita berikan di sini yaitu title artikel. Oke, seperti ini. Nah, karena anchor-nya masih berwarna biru, default dari link, kita akan coba untuk title artikel, kemudian select untuk A-nya. Anchor-nya akan saya ubah untuk color, jadi warna hurufnya jadi hitam. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan reload. Oke, jadi hitam seperti ini. Selanjutnya saya akan coba untuk style dari anchor. Jadi untuk penulis ini, untuk author ya, bukan anchor, author. Jadi untuk author ini saya akan coba untuk inspect juga. Oke, jadi P ini saya akan coba untuk ubah untuk ukuran huruf, misalkan font size itu misalkan 16 pixel. Oke, seperti ini. Kemudian saya buat bold. Font weight bold. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan coba untuk copy, dan kemudian di sini akan saya tambahi kelas yaitu kelas untuk author artikel seperti ini. Dan kemudian untuk CSS-nya juga saya tambahi di bawah sini author artikel, dan kita akan kopas CSS-nya di sini. Oke, di sini saya perlu menambahi sebuah link. Jadi ketika diklik ini dia akan menuju ke author. Jadi penulis dari artikel-artikel lainnya kita bisa klik. Jadi ketika ini diklik dia akan menuju artikel-artikel yang sudah ditulis oleh author ini. Misalkan Sofyan seperti ini. Saya akan coba untuk menambahkan link juga di sini. Kita tambah href. Oke, maaf. Oke, kemudian kita tutup. Oke, seperti ini. Coba kalau kita reload. Oke, jadi oh ya, maaf. Ini by-nya harusnya di sini. Kita pisahkan dengan yang penulisnya. Jadi hasilnya nanti by-nya itu tidak ada linknya. Jadi yang ada linknya hanya ini, by siapa gitu. Kemudian saya akan coba untuk ganti tulisan ini, jadi linknya. Jadi author artikel saya akan coba jadi hitam. Jadi ini akan saya kopas saja, dan kemudian saya letakkan di sini. Kemudian saya tambahi A seperti ini. Oke, jadi kalau misalkan teksnya jadi sama dengan title artikel, maka ini harusnya juga jadi hitam. Jadi bukan hitam mutlaknya, tapi hitamnya itu tidak mutlak. Jadi 333 bukan 000.
Kemudian saya akan coba untuk besarkan untuk tulisan atau komen di sini. Saya akan samakan dengan kelas yaitu author ini. Misalkan untuk author artikel ini saya akan tambahkan juga untuk komen ya. Misalkan untuk komen ini punya kelas misalkan komen kemudian artikel. Oke, misalkan komen artikel ini saya akan samakan dengan author artikel. Jadi perlu kita tuliskan juga di sini selektornya multi yaitu komen kemudian artikel. Oke. Jadi ketika di reload dia akan punya ukuran yang sama. Oke, jadi seperti ini. Setelah itu kita akan coba untuk style dari tanggal ini. Saya akan coba untuk style tanggal. Misalkan ini saya inspect. Ini saya inspect lalu kemudian kita berikan style. Misalkan kita berikan yang pertama itu adalah border. Misalkan 1 pixel solid. Kemudian warnanya misalkan 333. Seperti ini. Oke, 1 pixel kayaknya kurang, misalkan 2 atau 3. Oke, coba kalau 3. Dan kita berikan padding karena terlalu mepet. Padding misalkan 5 pixel. Kemudian kita besarkan untuk font size-nya, misalkan font size 25 pixel, maaf terlalu besar kayaknya, 20. Oke, sama aja kayaknya, 25 saja. Oke, ini 50 malahan, 25. Oke, seperti ini. Dan kemudian saya akan coba untuk tengahkan tulisannya jadi text align center. Oke, kemudian saya akan coba untuk membuat display. Display ini akan saya buat sebagai inline blocks. Inline, kemudian inline blocks, flex, grid, dan table. Coba kalau misalkan untuk yang blok seperti ini maka gunakan inline blocks. Oke, kemudian kita berikan untuk line height. Karena line height-nya itu saya tentukan 2, jadi ini saya akan tentukan untuk normal. Oke, dan kemudian float-nya itu adalah right. Oke, seperti ini. Oke, coba kita tentukan jadi line height-nya jadi normal dan float-nya jadi right. Oke, ini akan saya simpan sebagai di mana ya? Tadi di tanggal itu adalah ini div. Kita gunakan itu apa ya? Misalkan date article. Kita tambahi kelas date article. Oke, kemudian kita simpan di sini. Kita tambahi yaitu date article. Kemudian kita kopas CSS-nya. Oke. Kemudian saya akan coba untuk menambahkan satu lagi di mana kita akan memasang kelas untuk konten. Misalkan di sini. Oke, kita reload dulu. Oke, jadi sudah benar seperti ini ya tampilannya. Kemudian untuk konten artikel, misalkan tulisan seperti ini, saya akan tambahkan misalkan di row ini. Di row ini misalkan text align-nya kan masih left ya. Kita akan coba untuk jadikan dia sebagai rata kanan kiri. Jadi agar teksnya itu apa ya istilahnya justify. Misalkan text align
text align justify. Oke, jadi akan rata. Kalau yang tadi kan masih ini ya, jadi kurang rapi. Kalau kayak gini jadi rapi. Kemudian kita tambah juga agar nanti ini linknya turun ke bawah, jadi kita tambahin margin bottom misalkan 50 pixel. Oke. Kayaknya agak terlalu jauh, jadi 40 saja. Kemudian ini akan saya simpan dan saya tambahkan di row ini, jadi content artikel. Oke. Setelah itu kita akan tambahkan di bawah date artikel ini, kita tambahi yaitu content artikel. Oke. Setelah itu kita kopas bawahnya. Oke. Kalau misalkan kita reload. Oke, dan yang terakhir yaitu read more. Untuk read more ini saya cukup gunakan kelas dari morphit ini. Jadi untuk morphit itu mana tadi ya? Morphit. Jadi more gallery fit. Saya akan buat kelas lagi, jadi tidak menggunakan more gallery fit tapi read more. Maaf. Read more. Jadi di sini juga saya tambahi di bawah itu adalah tambahi kelas read more. Oke, seperti ini. Jadi kita samakan read more dan kemudian di sini juga read more. Oke, titik ya. Read more, kemudian saat di hover. Oke. Oke, kemudian kita coba untuk reload. Nah, jadinya seperti ini. Oke, sudah lumayan bagus. Selanjutnya saya akan coba untuk tambahkan satu artikel lagi. Jadi tidak perlu mengubah CSS, hanya cukup menambahkan artikel lagi. Misalkan di div single article ini akan saya select, jadi yang terakhir itu ada di sini. Oke, ini akan saya kopas sampai sini, kemudian saya kopas di bawahnya. Oke, jadi ini untuk artikel pertama dan saya kopas ini adalah artikel kedua. Oke. Jadi saya akan ganti untuk image-nya, misalkan coba kalau misalkan kita reload, kalau ada yang error. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi sudah cukup bagus. Kemudian saya akan ganti untuk judul, author, tanggal, dan kemudian image. Yang pertama saya akan ganti jadi post 2 karena sebelumnya kita sudah menyimpan file post 2 JPEG. Dan kemudian untuk title misalkan rumah rumah bagus seperti ini. Oke, kemudian untuk authornya saya ganti dengan Doni misalkan seperti ini. Dan untuk komennya misalkan masih 10 komen. Oke, misalkan kontennya juga sama dan ini saya ubah jadi 01 September misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita reload, nah jadinya akan seperti ini. Oke, kita tutup untuk inspect untuk melihat hasilnya lebih jelas. Oke, jadi seperti ini. Jadi ini adalah thumbnail dari artikel dan ini ditampung dalam sebuah row. Jadi div single artikel dan ini untuk judul, ini untuk author, kemudian ini untuk mengambil komen dan ini untuk tanggal
diterbitnya artikel, dan ini untuk read more. Jadi ketika klik dia akan menuju ke artikel untuk membaca selengkapnya. Oke, kemudian di bawahnya juga. Oke. Selanjutnya kita akan coba untuk desain yang di bawah, yaitu footer, tapi di pertemuan setelah ini. Nanti akan saya berikan link download untuk sesi ini. Jadi ini sudah selesai untuk sesi part 3. Kita akan lanjut di part 4 membuat footer. Oke, sekian, dan jangan lupa untuk mengunjungi channel Junior Dev. Di sini saya sudah upload untuk video dan juga source code dari sesi 1, dan kemudian source code juga untuk sesi 2 membuat slider dan galeri. Dan saya akan pasang juga untuk source code, download source code untuk yang part 3 ini. Kita sudah menambahkan yaitu artikel. Oke, jangan lupa untuk subscribe, share, dan like video-videonya. Oke, sekian dan terima kasih.